Tuhan. Mari saya mau baca satu firman Tuhan untuk kita. Matius pasal yang ke-24 berkata, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Semakin bertambah kedurhakaan di atas tanah ini. Orang lagi tidak peduli dengan Tuhan. Mereka tidak peduli dengan ibadah. Mereka hanya pikir bagaimana menyenangkan tubuh mereka. Mereka berpikir saya punya uang, saya punya harta, saya punya jabatan, saya mau pergi senang-senang, saya tidak peduli. Kita melihat bagaimana banyak pejabat yang mati dengan sia-sia. Orang mulai bilang begini, oh orang ini dia hebat, besok dia akan menjadi pemimpin. Tahu-tahu begini Tuhan panggil. Dia sudah siap ancang-ancang untuk maju bupati, maju gubernur, tiba-tiba Tuhan panggil. Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata di dalam Wahyu pasal yang ketiga, jikalau Allah yang membuka, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Jikalau Allah menutup, tidak akan ada yang dapat membukanya. Kalau Allah masih menahan berkat atas orang-orang Papua, tidak ada yang bisa membuka. Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, orang-orang Papua, kau dengar, sedikit waktu lagi corona adalah tanda-tanda akhir zaman. Gempa bumi adalah tanda-tanda akhir zaman. Baca Matius 24 baik-baik. Alkitab berkata, jikalau kau mendengar deru perang, bencana di mana-mana, itulah baru permulaan. Itu tanda-tanda menjelang kedatanganku. Sadar, perhatikan tanda-tanda waktu ini. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya. Jikalau kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan hari ini. Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-6 dan ke-7. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Amin. Orang-orang Papua mendengar, mungkin kau diperlakukan secara tidak adil, mungkin rasis ditujukan terhadap orang Papua, penderitaan, penindasan terjadi atas orang Papua. Tapi kau dengar, Alkitab berkata di dalam ayat yang pertama dari Ulangan pasal yang ke-28 dan ayat yang ke-6 dan yang ke-7, dia bilang, musuhmu datang dengan satu jalan, tetapi mereka akan pergi lari meninggalkan kau dengan 7 darah. Kenapa? Karena Tuhan memperhatikan hidupmu jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Lonceng gereja berbunyi, dengar dan perhatikan itu suara Tuhan. Hei, ada orang GKI di sini. Orang GKI kau dengar. Lonceng pertama itu 30 berapa? 33. Lonceng kedua 27. Tidak sembarang. Peringatan ibadah untuk orang Papua dengan suara lonceng. Perjanjian lama, perjanjian baru. Ketika ibadah mau dimulai ditabiskan dengan 3 suara lonceng, 3 bunyi suara lonceng. Ditabiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. GKI di tanah Papua sudah memasuki 60 tahun lebih. Injil di atas tanah ini 166 tahun akan dirayakan pada 5 Februari besok. Tetapi kita masih lihat hari Minggu orang mabuk tidur di jalan. Kita masih lihat orang-orang Papua tidak peduli. Otto dan Gessler, mereka tidak tahu ini Papua ini siapa, orang siapa. Yang mereka tahu tempat itu harus diselamatkan. Yang mereka tahu orang Papua harus menemukan Injil. Tetapi orang Papua tidak menghormati Injil yang ada di atas tanah ini. Kau perlu tahu pengorbanan untuk Injil di atas tanah ini. Ada banyak darah yang tercurah. Ada banyak orang-orang yang mati. Ada banyak orang yang mengorbankan diri, keluarga dan anak mereka, supaya orang-orang Papua mereka melihat Injil keselamatan Allah. Roma pasal 1 ayat yang ke-16 berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan hari ini, lingkaran api bukan lagi lingkaran setan. Tempat ini harus dimenangkan menjadi milik Kristus. Ada gereja di mana-mana. Hari Minggu penuhilah gereja. Jangan acara-acara hantu wena bikin acara baru kamu datang ke sana. Berbondong-bondong pergi goyang-goyang sampai pagi. Kamu tidak dapat apa-apa, sia-siaan. Hanya di dalam Kristus kau bisa mendapat kebahagiaan. Cari
kepadamu. Bapak Ibu Saudara, kalau bilang capek kami jalan pelayanan penginjilan. Tetapi karena Injil adalah kekuatan Allah, supaya orang Papua harus melihat bahwa hanya dengan Injil mereka dapat menikmati kebahagiaan. Kasih semakin, kasih banyak sekali orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Mulai dari ayat 9 saya baca. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kami memimpin ibadah pemakaman, lalu orang itu meninggal karena miras, kami mau khotbahkan apa? Alkitab dengan jelas berkata pemabuk tidak mendapat tempat di kerajaan Allah. Haruskah kami khotbah menyenangkan hati orang-orang yang di situ? Tidak, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Alkitab dengan jelas bilang pemabuk tidak mendapat kerajaan Allah, tidak mendapat tempat di dalam kerajaan Allah. Dan saya mau bilang dari tempat ini, orang-orang yang menjual minuman keras, Allah akan berperkara dengan hidupmu, karena hidupmu menghancurkan masa depan orang Papua. Orang Papua mereka hancur karena miras. Dari tempat ini saya mau bilang, setiap orang-orang yang menjual minuman keras, Tuhan akan berperkara dengan hidupmu. Tuhan akan menjadi lagi batas hidupmu, dan Tuhan akan memperhitungkan semua tangisan orang-orang tua yang melihat mama-mama menangis karena anak-anak mereka mati karena miras. Allah adalah pembela atas orang Papua. Malam hari ini saya mau bilang, pilihlah Kristus. Pilihlah jalan kebenaran dan keselamatan itu yang ada di dalam Tuhan. Amin. Alkitab dengan jelas bilang, dan dia melarang di dalam Yesaya pasal yang ke-5 ayat yang ke-22. Yesaya pasal yang ke-5 ayat yang ke-22. Celaka engkau. Yesaya pasal yang ke-5 ayat 22. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Alkitab bilang celakalah mereka. Tidak pernah kita bilang lindungilah mereka. Bagaimana orang-orang Papua mati karena miras? Alkitab dengan jelas bilang celaka. Nasibmu jelas celaka. Celakalah engkau bangun pagi-pagi duduk sampai jauh malam dan tubuhmu dihangatkan oleh anggur. Yesaya pasal 5 berkata demikian, dan ayat yang ke-20 dia berkata celaka. Tetapi Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang pertama dan yang kedua, jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara. Coba kalau ibadah hari Minggu, pendeta ada khotbah di depan, semua ada main HP. Pendeta khotbah lama, buka Facebook. Pendeta khotbah lama, mereka lihat hal-hal yang lain. Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang pertama dan yang kedua. Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tuhan akan mengangkat orang Papua kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Malam hari ini saya ingin sampaikan, besok hari Minggu pulang siapkan dirimu, pulang setrika pakaian, pergi rapi-rapi datang ke ibadah. Tuhan sudah tunggu kau untuk memberkati kau setiap hari Minggu. Alkitab bilang jika kau baik-baik mendengarkan suaraku. Kuduskanlah hari Sabat. Setiap minggu dibacakan dari mimbar-mimbar GKI supaya orang-orang Papua sadar. Kuduskan. Baru pendeta masih khotbah lama, sudah gelisah, keluar tarik rokok, keluar makan pina. Ibadah cuma 1 jam saja, 1 jam setengah saja, tetapi sudah gelisah banget. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kasihmu menjadi dingin.
Jangan sampai kedurhakaan di atas tanah ini membuat orang-orang Papua tidak masuk surga. Kami berdiri di jalan supaya orang-orang Papua memenuhi surga. Sudah cukup orang-orang Papua mati masuk neraka. Ini waktunya kita berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Bersama-sama kami berseru kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan supaya Tuhan memulihkan tanah ini. Tanah ini begitu kaya. Ada emas, ada minyak, ada tembaga, ada uranium. Ada berbagai macam kekayaan di atas tanah, di dalam tanah ini. Tetapi orang Papua tidak bisa menikmatinya. Kenapa? Karena mereka tidak pegang firman Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mazmur 126. Tuhan akan memulihkan keadaan Sion. Sion itu siapa? Sion adalah orang-orang yang percaya. Kita berjalan menabur dengan mencucurkan air mata. Kami akan pulang membawa berkas-berkas. Kami datang dengan susah payah untuk memberitakan Injil supaya orang-orang Papua mereka menuai. Dengar, besok hari Minggu jangan terlambat untuk pergi beribadah. Bangun pagi dengan segera. Cari gereja kalau selama ini kau tidak pernah beribadah. Cari gereja dimanapun kau pilih. Pergi di situ, cari Tuhan, supaya hidupmu diberkati oleh Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Ini malam Minggu kita dengan Tuhan. Lingkaran apa bagi kemuliaan Tuhan. Sudah cukup tempat ini dibilang lingkaran setan. Ini waktunya tempat ini bangkit dan memuliakan nama Tuhan. Saya mau tempat ini kembali ada Injil terus diberitakan